Halo saudara, selamat malam. Anda sedang menyaksikan Ruang Demokrasi JAK TV bersama saya Ratna Dumila. Saudara, setiap kali penyelenggaraan pemilu KPU selalu diterpa isu tidak netral. Bahkan seringkali KPU sering dianggap lebih condong kepada kubu pasangan petahana. Isu ini tentunya bukan main-main karena mendelegitimasi KPU dianggap juga nanti akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaan pemilu selanjutnya. Saya akan membahasnya malam ini dengan 4 narasumber saya. Yang pertama ada Bang Indra, juru bicara BPN, Prabowo Sandi. Selamat malam Bang Indra. Assalamualaikum. Kemudian ada Bang Beni Pasaribu, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Selamat malam Bang Beni. Kemudian ada Mas Pramono Ubaid, Komisioner KPU. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan juga ada Mas Fadli Rahmat Hanil, peneliti dari Perludem. Selamat malam Mas Fadli. Malam, saya pertama ke Mas Indra. Mas Indra, kalau berbicara masalah netralitas KPU, tentu yang biasanya akan nyaring bersuara adalah kubu Anda. Silakan, mungkin perspektif Anda selama ini kinerja KPU seperti apa? Yang pertama, saya pengen mengawali di luar itu. Pertama, ada momen yang penting pada hari ini, kejadian besar. Ada, mohon maaf, pada kesempatan tadi saya menyampaikan turut berduka cita atas kejadian penembakan brutal di Selandia Baru. Ada warga negara kita yang juga terluka, 2 orang dan 1 sedang kritis, 49 orang korban, dan di 2 masjid kejadian. Tentu ini keprihatinan semua internasional. Tidak boleh pembenaran barbar, penembakan di semua tempat ibadah manapun. Dan kita juga berharap tentu di Indonesia juga tidak boleh ada kejadian seperti itu. Dan tentu saya pengen kaitkan dengan ini adalah netralitas dalam persoalan membuat klaim, membuat framing. Ini adalah tindakan teroris. Jadi teroris bukan dilakukan oleh satu agama saja atau agama tertentu. Termasuk juga kejadian di Papua kemarin 3 orang tentara kita meninggal umpama, itu juga tindakan teroris. Tapi framing yang dibuat tidak ada menyatakan tindakan teroris oleh institusi yang berwenang umpama. Terkejadian di Papua beberapa kali juga pekerja kita tewas ditembaki. Tapi tidak ada pernyataan dari lembaga yang berwenang menyatakan ini tindakan terorisme dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa netralitas itu memang tergantung siapa yang membawakan. Cara pandang itu juga tergantung siapa yang menyatakan. Dan kekuasaan sangat menentukan. Kekuasaan yang punya kewenangan sangat menentukan dalam menentukan arah framing atau sebuah alur yang ingin dia desain. Dalam konteks ini tentu kita berharap KPU adalah penentu bagaimana pemilu ke depan, pemilu yang berkualitas. Tentu bukan hanya KPU, banyak ada Bawaslu, ada instrumen lain termasuk juga pasangan calon, termasuk partai politik, termasuk juga masyarakat. Tapi KPU punya porsi besar. Nah tentu ekspektasi kita terhadap netralitas KPU jadi sangat tinggi dan harapan kita juga sangat besar. Harapan kita KPU sebagai wasit yang adil akan membawa pemimpin, menghasilkan pemimpin berkualitas. Mulai dari presidennya, DPD RI-nya, DPR RI, DPRD Kabupaten, Provinsi, dan seterusnya. Nah, tentu sekarang sorotan publik terhadap netralitas KPU menjadi satu hal yang wajar karena ekspektasi tadi. Nah, karena kita ingin 5 tahun ke depan diisi oleh orang-orang berkualitas, para pemimpin bangsa. Saringannya pemilu dan aktor utama penentunya adalah KPU. Berikutnya, kalau terkait dengan mempertanyakan netralitas KPU, ini bagian sebenarnya cara kita peduli terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Kita ingin penyelenggara, para wasit, bukan hanya KPU, Bawaslu, termasuk juga kepolisian dan seterusnya, mereka menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Nah, perihal banyaknya semacam pertanyaan-pertanyaan publik atau kemarin ada unjuk rasa ke KPU, itu bagian dari cara kecintaan kita kepada Indonesia, bagaimana kita pengen KPU ini juga berjalan pada tracknya. Mengenai kredibilitas komisioner, kami punya keyakinan karena mereka sudah melalui proses yang cukup panjang ya. Tapi tentu dalam proses itu akan ada godaan-godaan yang bisa mungkin terjadi. Misalnya kami punya beberapa catatan. Catatan diantaranya kalau kita lihat masalah pertama waktu itu agak ramai kan isu kotak suara ya, dari berubah menjadi kotak kardus ya. Dan tentu agak ramai, kenapa? Karena bukan masalah kardus tidak kardusnya, tapi potensi adanya kecurangan akan lebih besar dengan sebuah kotak yang mungkin dianggap rentan. Dan itu kejadian kan ketika ada banjir, rusak itu kotak. Nanti ketika ada pencoblosan, penghitungan suara di PPS, di PPK, terutama di PPK, nginap dan segala macam, ketika ada banjir, Indonesia negara tropis. Nah itu tentu menjadi pertanyaan sensitif pertama. Sensitivitas kedua juga muncul, contoh dalam persoalan penyampaian visi dan misi. Penyampaian visi dan misi
poin buat saya adalah KPU harus punya standar sendiri, bukan berdasarkan kompromi apa yang diinginkan oleh para kandidat. Dalam hal ini kemarin kan kita dengar KPU melihat tidak ada kesepakatan antara Capres 01 dengan 02 pola dan seterusnya. Kalau Capres 01 pengen disampaikan oleh tim sukses, kalau kita pengen disampaikan oleh Capres umpama. Nah, akhirnya tidak ada kesepakatan, lalu KPU memilih tidak ada penyampaian visi dan misi umpama. Hal ini sebenarnya apakah ini sudah ada kesepakatan? Apakah itu dianggap sudah menjadi sebuah jawaban yang terbaik? Bisa iya, bisa enggak. Karena tapi bagi saya tolak ukurnya bukan itu. Tolak ukurnya adalah KPU punya nilai. Dia punya standar ukur A. Ya sudah, nggak perlu kompromi dengan kandidat. Dia punya tolak ukur B. Harus penyampaian visi dan misi. Dan selama ini ada penyampaian visi dan misi sebelum-sebelumnya kan. Kalau kita lihat dalam beberapa pemilu Indonesia sejak era reformasi. Nah, harusnya nilai itu yang dipegang. Nggak perlu terpengaruh dengan permintaan paslon 01 atau 02. Apakah Anda ingin menyatakan bahwa KPU kita selama ini ingin main aman? Menjaga pakai dengan pasangan 01, menurut saya begini 02. Loh, wasit itu dia tidak boleh berkompromi dengan siapapun. Itu wasit. Karena kalau dia sudah berkompromi dengan salah satu siapapun ya, saya tidak tendensius kepada salah satu kandidat, tapi siapapun itu akan memunculkan potensi adanya intervensi turunan. Itu sudah naluriah lah. Kalau istilahnya kalau ada kemudahan yang satu akan meminta ada kemudahan yang lain. Nah, makanya concern saya adalah KPI konsepnya apa? Kalau memang penyampaian visi dan misi, ya sudah nggak usah kompromi. Harusnya begitu. Itu baru kedua. Yang ketiga, masalah kisi-kisi ya. Kisi-kisi ya pada saat debat ya. Saat debat. Kita kan ingin ya calon pemimpin bangsa Indonesia ini akan menentukan arah kehidupan 5 tahun ke depan, orang yang berkualitas. Tentu ujiannya adalah apapun pertanyaannya pasti bisa. Kisi-kisi itu nggak perlu disampaikan. Walaupun katanya dengan alasan ingin supaya capresnya lebih siap. Kan gini, masalah bangsa ini bukan begitu. Masalah bangsa ini ada yang terprediksi, ada yang tidak terprediksi. Bencana umpama, di mana terprediksi dan seterusnya. Kita butuh jawaban-jawaban asli, jawaban-jawaban genuine, bukan jawaban yang sudah disetting, disiapkan tim sukses umpama. Kita butuh capres cerdas. Itu 3, masih banyak nih sebenarnya. Baik, 3 dulu. Saya akan memberi kesempatan ke Pak Benny Pasaribu. Baik, Pak Benny, ada 3 catatan yang ada lebih, Oke, nanti masih ada pelurunya masih banyak. Sampai saat ini ada 3 catatan terkait dengan kinerja KPU. Kalau dari kubu 01 sendiri, apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan kinerja KPU sejauh ini? Ya, nomor 1 kita setuju, kita merindukan KPU penyelenggara sebagai wasit yang netral. KPU selama ini dianggap lebih condong kepada kubu Anda di 01 karena petahana. Selalu begitu isunya setiap kali pelaksanaan pemilu. Kita pun nanti bilangnya lebih condong ke sana ya, ke 02. Kalau gitu-gitu itu lempar-lemparan begitu itu nggak akan maju kita ini. Tapi maksud saya ini kan kalau kontestasi itu semua punya kepentingan, ingin menang. Nanti kalau kalah, yang disalahin itu wasitnya. Kalau di PSSI zaman dulu, bukan sekarang, yang digebuki wasitnya. Padahal dia kalah karena memang ya kita tahulah kalahnya kenapa ya kan. Kadang-kadang kita ini siapnya menang, nggak siap kalah. Nanti kalau kalah yang di-blame yang lain. Nah, tapi begini. Terkait dengan 3 catatan yang disampaikan oleh Mas Indra tadi, apakah Anda juga punya pendapat yang sama? Loh, iya, ini ekspektasi dulu, ya kan? Ekspektasinya kita memang butuh betul penyelenggara yang netral, ya, dan netralitas. Tapi kalau sudah berusaha netral, tapi kita masih ojok-ojokin terus, ini nggak netral, yang netral itu seperti apa? Coba definisikan dulu yang netral itu. Supaya jelas. Menurut saya KPU sekarang ini udah jauh lebih baik dari KPU sebelumnya. Ada peningkatan ya yang pastilah kita ikuti KPU ini punya integritas ya, dan sampai sekarang paling tidak ya ada KPU zaman itu malah masuk juga sekolah juga ya. Nah, ini menurut saya tanda-tanda ke situ itu tidak ada sampai sekarang. Dan bagaimana kita menuduh bahwa pro ke 01? Apanya yang diprokan gitu loh ya. Tapi kalau kita diskusi mengenai aturan yang mana yang mau kita lalui, kita udah sepakat sama-sama ke Bandung. Dan harus ke Bandung.
Tapi ketika kita mau milih jalan lewat jalan tol atau jalan biasa itu, tentu pinginnya itu jalan tol. Tapi kalau dibilang, oh ini ada macet ini tol ini, sepertinya jalan yang ini lebih cepat. Tapi kalau begitu kan harus diskusi. Pas pelaksanaannya itu yang dilaksanakan itu adalah kesepakatan dong. Ya dong, di luar aturan-aturan. Jadi maksud saya netralitas ini perlu dipahami dulu lah. Dan jangan lagi misalnya kekanak-kanakan itu kalau dia salah atau kalah itu yang dituduh wasitnya ya dong, nggak fair, nggak apa. Ini kecenderungannya itu seolah-olah seperti itu. Menurut saya enggak benar juga. Tapi kalau memang ada bukti tidak netral dan apa itu semua, sudah ada forumnya, sudah ada apa namanya itu lembaga yang akan mengadili itu. DKPP. Ya semuanya lah ya. Bisa proses pengaduan kita itu udah ada. Dari sekarang kalau nggak cocok, adukan. Yang tidak netral, adukan. Kalau nggak kita hanya ngeributin di publik ini, apa namanya, hal-hal yang jelek terus ke publik kita sampaikan itu nggak enak juga lah kita sebagai rakyat ya toh. Ini kok TKN, BPN ini kok saling tuding menuding, nggak benar juga. Baik, saya kira ini saya kira kita sama-sama lah menjaga damai sejahtera ini di bumi. Baik, saya ke Mas Pram. Mas Pram, SMRC kemarin melakukan sebuah riset dan menyatakan bahwa sekitar 20% masyarakat yang kemudian menjadi respondennya tidak percaya atas netralitas KPU. Dan tadi juga kalau kita lihat dari Mas Indra baru menjabarkan 3 amunisi terkait dengan ada beberapa poin yang tidak meragukan kredibilitas KPU. Anda sendiri seperti apa? Kalau kita lihat memang dari waktu ke waktu Mbak ya, itu ada memang sebagian publik kita yang mempercayai bahwa KPU itu tidak netral. Kalau kita lihat bukan hanya survei yang terakhir yang dikeluarkan oleh SMRC, tapi SMRC juga pernah melakukan survei di bulan Mei 2017 misalnya, itu yang meyakini bahwa KPU netral itu hanya 80%. Kemudian hasilnya tidak beda jauh dengan yang sekarang. 9% tidak menjawab, selebihnya menjawab tidak netral. Lalu ada lembaga lain misalnya Poltreking itu pada November 2017 tahun yang sama ya, kira-kira berarti 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu malah angkanya agak rendah. Hanya kira-kira 63% yang mempercayai bahwa KPU itu netral. Tapi di antara lembaga-lembaga lain, KPU itu masih dalam kategori yang cukup dipercaya. Di antara lembaga-lembaga kenegaraan yang lain ya. Biasanya sih yang paling tinggi TNI, kemudian lembaga kepresidenan, kemudian KPK, biasanya KPU ada di bawahnya gitu. Nah, biasanya nomor 4 lah rata-rata. Kami pertama biasanya kan kita dituduh itu KPU nggak netral itu ya memang karena KPU ini kan bikinan pemerintah. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang publik harus memahami bahwa proses pembentukan KPU itu kan melibatkan 2 pihak sebenarnya, eksekutif dan legislatif. Bahwa tim seleksinya atau panitia seleksinya yang membentuk pemerintah memang menyeleksi sampai 14 orang, lalu kemudian pemilihannya dilakukan oleh DPR, gitu ya. Jadi melibatkan 2 lembaga yang di DPR itu semua partai ada, semua fraksi ada. Dan perlu diyakinkan Mbak, saya ini kan ketika pemilihan di DPR dari 54 anggota Komisi 2 semuanya milik saya Mbak. Gitu. Saya ini suara paling tinggi yang semua anggota Komisi 2 memilih saya. Jadi artinya saya ini mendapat mandat dari seluruh partai. Kalau saya lalu kemudian dalam perjalanannya memberi perlakuan lebih kepada satu pihak atau sebagian partai misalnya, yang lain pasti maki-maki saya Mbak gitu. Jadi pasti karena semua punya kontribusi terhadap keterpilihan saya dan teman-teman yang lain begitu ya, pasti
kita juga menjaga keseimbangan, jangan sampai kita ini memberi perlakuan kepada satu pihak lalu merugikan pihak yang lain, karena kita ini kan terpilih dari proses yang memang begitu, sehingga kita betul-betul berjalan itu di antara berbagai kepentingan. Oke, tahan dulu penjelasan Anda. Saya tadi ada quote-nya atau mungkin garis besar yang saya garis bawahi terkait dengan keseimbangan perlakuan 01 maupun 02. Tetap bersama kami, nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana penilaian dari Mas Fadli, peneliti Perludem. Tetap bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV.